Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang masa. Tuhan telah menganugerahkan kepada kami kesempatan ini dan kami beribadah memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semuanya Tuhan, para pendengar dan juga hamba yang menyampaikannya, untuk bisa menyampaikan dengan baik ya Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan. Demikian juga kami yang mendengar semuanya diberkati oleh Tuhan, oleh karena Tuhan memberkati firman itu dan berkuasa firman itu bagi kami menjadi terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan Bapak Ibu di dalam terjemahan yang lain, yakni firman Allah yang hidup, berkata demikian. Dia membuka kalimat sungguh alangkah baiknya dan indahnya ini dengan kata betapa mengagumkan dan betapa menyenangkan apabila kaum keluarga hidup dalam kerukunan. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Di dalam terjemahan baru, dia mengatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tetapi di dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu mengatakan begini, betapa mengagumkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu keindahan yang kita lihat di dalam kalimat ini Bapak Ibu. Betapa memang kalau kita melihat satu keluarga atau satu komunitas dalam keadaan rukun-rukun saja, maka orang-orang yang melihatnya, orang-orang luar yang melihat komunitas tadi atau orang-orang yang melihat keluarga tadi yang hidup dengan rukun itu akan terkagum-kagum Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam ayat 2 masih dalam terjemahan yang lain, dia mengatakan karena kerukunan sama berharganya seperti minyak pengurapan yang harum. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau raja-raja Bapak Ibu yang mau dinobatkan menjadi raja, maka ada minyak yang dituangkan dari kepalanya sampai itu meleleh ke jubahnya Bapak Ibu. Dan minyak itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu minyak yang harum sekali. Nah, oleh sebab itu keharuman kerukunan itu
rukun itu tadi Bapak Ibu. Atau yang sama seperti yang sering dikatakan orang, jadi kesaksian hidup kerukunan mereka. Entahkah itu keluarga Kristen ataupun komunitas Kristen. Apabila mereka hidup dengan rukun, itu sangat mengagumkan bagi komunitas lain, bagi orang lain yang melihat atau yang menyaksikan kerukunan mereka itu. Dan mereka biasanya akan merasa terberkati jika ngobrol-ngobrol dengan keluarga yang hidup rukun ini ataupun komunitas yang hidup rukun ini. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, kalau di dalam satu keluarga Kristen, fenomenanya selalu terlibat pertengkaran sana, pertengkaran sini, bertengkar antara suami dan istri, bertengkar antara anak dan ayah atau ibu, lalu bertengkar antara anak dan orang tua dan mertua. Nah, macam-macam pertengkaran yang terjadi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Pertengkaran sendiri Bapak Ibu adalah satu fenomena yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu tentu saja kalau kita bertengkar Bapak Ibu, ada satu hal yang timbul lagi dari hasil pertengkaran kita itu, bisa aja dosa-dosa baru akan timbul kembali Bapak Ibu. Nah, pertengkaran ini seperti menjadi satu tembok penghalang Bapak Ibu bagi keluarga Kristen ataupun komunitas Kristen untuk memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Berkat-berkat yang daripada Tuhan itu menjadi seperti sangat sulit menerobos masuk ke tempat kediaman keluarga tersebut apabila keluarga itu selalu hidup di dalam pertengkaran. Ya, sudah menjadi satu hal yang rasional sekali Bapak Ibu dan bisa kita terima dengan akal sehat kita. Kalau kita mengawali pagi sudah bertengkar terlebih dahulu, bagaimana kita bisa selera mengerjakan pekerjaan kita Bapak Ibu? Cobalah. Sedangkan berkat Tuhan itu datang melalui aktivitas kita bekerja sehari-hari. Apabila kita sebelum kita pergi mengerjakan pekerjaan kita sudah terlebih dahulu kena damprat sama istri. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira, atau kena damprat sama suami? Tentu saja itu bukan hal yang mengenakan. Kalaupun dia pergi keluar dari rumah dengan alasan aktivitas, pasti itu hanya salah satu cara bagi dia untuk menghindar dari rumah Bapak Ibu, sebab telinganya sudah kebas ataupun sudah malas Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan sendiri Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesannya Paulus kepada Timotius mengatakan begini Bapak Ibu, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ada kadang-kadang permasalahan kecil yang bisa membangkitkan masalah pertengkaran ini. Nah, dalam hal Daud menaikkan mazmurnya ini, nyanyian ziarahnya ini, dia mengatakan bahwa kerukunan itu menghasilkan berkat-berkat Tuhan. Artinya Tuhan senang melihat fenomena yang rukun itu, sehingga Tuhan tertarik melihat keluarga yang rukun itu. Dengan demikian dia memerintahkan berkat ke sana supaya mereka semakin rukun, tentunya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena kehidupan mereka sudah rukun dalam damai, lalu mereka menjadi kesaksian yang hidup. Ada tercermin karakteristik Kristus di dalam kehidupan keluarga mereka.
Nah saudara, demikianlah sebenarnya kerukunan dan pertengkaran itu. Fenomena-fenomenanya dan dampak-dampaknya. Lalu kita juga perlu Bapak Ibu mengetahui, loh kenapa jadi kepada keluarga yang hidup rukun itu diperintahkan Tuhan berkatnya. Emang apa itu kerukunan? Nah saudara, kita mau lihat dulu apa itu maknanya kerukunan itu. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kerukunan itu, arti rukun itu Bapak Ibu, baik dan damai, tidak bertengkar. Ini dalam tanda kurung dibuat di sana. Ini tidak bertengkar ini tentang pertalian, persahabatan dan sebagainya. Baik antara sahabat harus hidup baik, damai, tidak bertengkar, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu maknanya rukun. Mungkin bisa dikalimatkan Bapak Ibu seperti yang dikatakan di dalam kamus itu. Seorang ibu berpesan kepada anaknya yang baru menikah. Ibu berharap kamu berdua dapat hidup rukun. Satu keluarga besar Bapak Ibu, keluarga Pak Gong Pasaribu dan pasangannya Ibu Susani Pasaribu telah menjadi satu pasangan yang sangat memberkati keluarga-keluarga secara khusus di Batam atau dimanapun mereka dikenal. Nah tentu saja saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk mencapai kerukunan tersebut mereka juga punya satu proses dalam menjalani kehidupannya sehari-hari ketika mengawali rumah tangga mereka. Dan kalau saya mendengarkan dari kesaksian beliau, ketika proses itu terjadi, maka mereka saling membuka diri, mereka membuka hatinya di proses, sehingga proses itu berjalan dengan baik, dan hasil proses itu adalah kerukunan. Sampai sekarang mereka sudah menjadi opa dan oma. Dan tahun yang lalu, tahun 2019, mereka telah merayakan ulang tahun yang ke-33 anniversary. Nah, hebat ya Bapak Ibu ya. Dan keluarga mereka banyak sekali orang yang berdecak kagum ketika melihat keakuran mereka, kerukunan mereka, dan kemesraan mereka ketika berjalan bergandengan opa dan oma tersebut. Mereka menikmati buah dari proses itu tadi. Saya kurang setuju Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dari tahun pertama sampai sekian tahun dengan mengatasnamakan proses, itu saudara, itu udah terzolimi kata proses di situ. Ketika kita salah melakukan sesuatu, ketika kita menjalani proses, kita harus membuka diri untuk diproses, sehingga proses itu berbuah, dan buahnya itu adalah rukun. Kalau yang sering terjadi pertengkaran, buahnya itu adalah damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu, ketika proses itu datang, kita membuka diri dan hasilnya adalah damai sejahtera dan kerukunan. Indah sekali saudara, dan ini harus dipertahankan. Sehingga ketika kita sudah menghidupi
kalau dibilang sama orang, apalagi orang yang sudah membaca Alkitab katanya konon udah lebih dari 3 kali, 5 kali atau 10 kali, hidupnya masih diproses untuk menggapai kerukunan itu, belum mendapatkan kerukunan itu. Lalu apa hasil yang didapat dari firman Tuhan secara khusus yang kita bicarakan hari ini? Nah, tentu saja saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada pertanyaan yang timbul bagi kita, bagaimana menciptakan kerukunan? Nah, untuk menciptakan kerukunan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kerap kali saudara yang dikasih oleh Tuhan melihat tayangan-tayangan sekarang di media sosial, baik itu televisi, baik itu medsos-medsos lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seringkali hoaks itu terlalu dibesar-besarkan, mendominasi. Bukan hanya itu saja, sudahlah kita makan hoaks di berita-berita, kita memakan hoaks di multimedia, kita memakan hoaks di medsos, lalu datang lagi tetangga kita memberikan, katakanlah saudara yang dikasih oleh Tuhan, gosip. Sudahlah gosip, gosipnya juga gak jelas, sumbernya gak jelas, beritanya gak jelas, lalu ini yang disajikan kepada kita. Kerukunan akan semakin jauh saudara jika kita menangkap ini. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, yang pertama kita harus lakukan supaya tercipta kerukunan, maka kita harus menolak hoaks tersebut, menolak gosip-gosip yang tidak jelas tersebut. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan di dalam Matius. Firman Tuhan mengatakan, Matius 5 ayat 37, katakan saja iya atau tidak, itu cukup, sudah cukup. Lebih dari situ, itu dari iblis. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu, Matius 5 ayat 37 tadi. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu dikatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita cukup Bapak Ibu mengatakan iya saja atau tidak, ya itu sudah cukup. Lebih dari situ, nah itu sudah dari si jahat. Kalau di terjemahan lain menyatakan bagian B-nya, meneguhkan janji dengan sumpah, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bersikap realistis. Nah, adalah sangat baik Bapak Ibu jika kita mengharapkan kita bisa naik satu ke hari kelak ke bulan. Itu sangat baik. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa tidak semua orang bisa menerima harapan kita itu. Nah, oleh karena itu, bagi mereka yang tidak bisa menerima harapan kita itu, ya bersabarlah kita untuk menerima kenyataan itu. Namun kita nggak cukup hanya bersabar, kita harus tetap beriman, berusaha dan beriman. Firman Tuhan mengatakan begini Bapak Ibu di dalam Yakobus
2 ayat 18, 20 dan 26. Dia mengatakan begini. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 26 Bapak Ibu dikatakan begini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Jadi kita perlu bersikap realistis. Nah, Stephen Furtick mengatakan begini Bapak Ibu, iman tidak selalu berarti Allah mengubah situasi kita. Terkadang itu artinya dia mengubah Anda. Nah, seorang lain mengatakan begini, Sir Bruce, dia adalah seorang yang pandai mengenali potensi rawa-rawa. Dia adalah orang Australia, lalu dia meyakini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa satu hari kelak rawa-rawa yang dia lihat ini akan menjadi surga bagi para peselancar. Lalu dia mulai membuat satu rancangan di sana dan membawa proposal kepada bank-bank. Dengan begitu banyak bank yang ditawarinya, lebih dari 90-an bank yang ditawarinya, mereka menolak, dan lebih sebelum ada satu bank yang berani untuk mendanai harapannya tadi. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu saat kelak setelah dia didanai dan rawa itu telah terbuka dan bagus sekali Bapak Ibu, peselancar pun sudah ramai di sana, dan saat ini usaha yang dia lakukan itu sudah ditiru oleh banyak pengembang. Bahkan ribuan pengembang telah melakukan usaha yang sama di sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia meniru Sir Bruce Small. Nah, saudara, Sir Bruce Small melakukan, dia bersikap realistis. Nah, berikutnya Bapak Ibu, berusahalah memelihara kesatuan roh. Di dalam Efesus 4 ayat 3 sampai 5, dia mengatakan begini Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda Bapak Ibu. Kita mempunyai perbedaan di dalam karunia-karunia, di dalam talenta, tetapi kita mempunyai kesatuan tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa. Nah saudara, yang Tuhan mau dari perbedaan-perbedaan ini, kita disatukan oleh ikatan damai sejahtera, supaya menjadi satu kekuatan yang besar dan indah di dalam pelayanan. Nah, bayangkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hanya memiliki satu karunia masing-masing, semua satu karunia,
saja diberikan Tuhan, satu macam karunia diberikan kepada gereja ini. Contohnya hanya diberikan karunia singer di gereja ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Gak ada yang diberi karunia main drum, gak ada untuk musik dan lain-lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa jadinya gereja kita ini? Oleh sebab itu kita diberikan perbedaan karunia supaya yang satu dan yang lain saling menguatkan, saudara. Kita diikat oleh ikatan damai sejahtera ketika kita melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang kita punya, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Itu menjadi satu keindahan di dalam gereja, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan, saudara, berkat dan kehidupan selamanya adalah dampak kerukunan yang diperintahkan Allah kepada kita. Dengan demikian, kerukunan merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan berkeluarga dan bahkan berkomunitas. Demi terciptanya kerukunan, kita harus rela menghentikan hoaks dan gosip-gosip yang merugikan sesama kita, serta bertindak realistis dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera tanpa memusingkan perbedaan-perbedaan karunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami hari ini. Engkau Allah yang hidup, Engkau kiranya memberkati firman itu sehingga bertumbuh subur di dalam kehidupan kami, dan kami diproses oleh firman itu. Bapak Ibu, angkatlah hati dan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Cinta kasih dan karunia dan damai sejahtera serta keselamatan dan persekutuan bersama Roh Kudus pun dianugerahkan kepadamu mulai hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang menjemputmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.